Halo, apa kabar? Masih dengan saya, Didin. Kali ini saya akan menjelaskan desain cara cepat dan desain sesuai dengan proses pengerjaan pada komponen bubut. Pada video kali ini, saya akan membaginya menjadi 3 bahasan utama. Video pertama akan membahas tentang gambar komponen ini sendiri. Jadi, bagaimana memahami gambar komponen. Video yang kedua yaitu tentang bagaimana mendesain dengan metode revolve, yaitu mendesain dengan metode cepat. Yang ketiga yaitu bagaimana mendesain komponen bubut ini sesuai dengan urutan manufaktur. Oke, pada video yang pertama kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita harus memahami gambar teknik terlebih dahulu sebelum melakukan proses manufaktur. Oke, sebelum manufacturing dari produk ini, mari kita pahami secara mendalam bagaimana nantinya kita akan membuat produk bubut ini. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah materialnya. Raw material yang digunakan di sini adalah S45C. Material S45C ini merupakan material standarnya JIS, yaitu Japan Industrial Standard, yang mana material ini sesuai atau setara equivalent with IC 1045, DIN C45, ASTM A29. S45C ini merupakan baja karbon menengah atau medium carbon steel. Nah, kemudian apabila kita membahas sedikit tentang medium carbon steel, saya ada e-booknya karangan dari Robert Elmott, Machine Element, di halaman 47. Jadi kandungan medium carbon steel itu 30 sampai 50 poin ya. Jadi sedangkan yang kita gunakan tadi ya, S45C itu materialnya mengandung 0,42% karbon. Nah, ini bisa dilihat di beberapa tabel ASTM gitu ya, atau buku ASTM. Maka S45C ini masuk dalam medium carbon steel. Maka untuk pengetahuan tentang material ini saya pikir cukup ya untuk material atau raw material yang digunakan pada komponen bubut ini. Kemudian masuk ke dimensinya. Untuk penyediaan dimensi panjang dan diameter dari komponen yang saya akan bubut itu ternyata disediakan diameter 24 dengan panjang 26 ya, yang ini diameter 26 dengan panjang 90 mm gitu ya. Nah, maka dari itu apa yang harus saya lakukan itu proses-proses yang harus mengikuti urutan yang baik gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan dulu gitu, apakah membubut muka dulu atau membubut rata dulu, yaitu perlu diperhatikan dan perlu diketahui di sini. Oke, selanjutnya di sini tertera oke ya, ini material sudah, dimensi raw material sudah, ini ada chamfer semua sudut tajam 0,5 kali 45, yang mana ya semua sisi-sisi yang tidak ada tanda chamfer di sini ya, seperti ini, maka harus ada chamfer sebesar 0,5 ya. Oke, kita lihat bagian sini juga tajam, tidak ada chamfer, maka di sini ada chamfer 0,5 atau di boot gitu ya istilah bahasa Inggrisnya, chamfer yang kira-kira sangat kecil sekali gitu. Kalau di boot itu lebih kecil, 0,2 biasanya. Ini juga harus 0,5 kali 45 derajat, dan
Kalau ini nanti diulir tidak perlu ya, jadi cuma dua ini. Yang dalam juga perlu ya, sudut-sudut tajam ini kalau memungkinkan. Kalau dalam seperti ini, kalau masih memungkinkan dibuat sudutnya tidak tajam, maka ya harus dibuat sudut tajam. Kalau tidak memungkinkan, saya pikir ya ini saja ya, ini dibuat sudutnya tidak tajam. Oke, ini mengenai sudut yang tidak tajam. Oke, sebelum masuk ke gambar, kita cek di sini. Di sini ada toleransi kekasaran permukaan. Nah, ini cukup menarik bahasan kita terkait toleransi kekasaran permukaan di sini. Oke, saya snapping dulu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang toleransi kekasaran permukaan. N8 penunjukan di sini ya terlihat N8 itu di luar tanda kurung. Artinya yang di dalam kurung ini adalah yang kekasarannya khusus atau tertentu. Jadi semua permukaan di luar tanda kurung ini kekasarannya adalah N8. Nah, kemudian yang mana N8? Ya, yang di sini permukaan ini juga N8, ini juga N8, N8, ini juga N8. Saya bisa letakkan di sini. Ini N8, ini N8. Ya, kemudian ya kecuali ini yang N6. Ini berarti juga N8. N8. Pokoknya semua permukaan. Ini juga N8. N8 ya. Sebentar. Ini juga N8. Ya, agak susah ya. Oke. Jadi semua permukaan kecuali yang di dalam kurung itu menggunakan N8. Yang ini adalah toleransi umum. Toleransi umum di standarnya ISO itu saya juga sudah ada bukunya referensi. Ya, menurut ISO 2768 maka semua dimensi yang tidak ada toleransi khusus, tidak ada toleransi umum, tidak ada toleransi suaian, tidak ada kasaran permukaan atau dan lain sebagainya, itu harus ditunjukkan dengan toleransi umum, ya, general tolerance. Ada banyak versi dalam penempatan toleransi umum. Di gambar ini dia letakkan posisi toleransi umum itu ada di sini dan jelas. Misalnya jelasnya itu bagaimana? Contoh ini, panjang 44, maka toleransinya harus berapa? Ikutilah panjang atau dimensi yang di sini, diameter atau panjang boleh ya di sini ya. Dimensi yang di sini 44 itu di antara sini, maka plus minusnya nanti bakalan 0,3 mm gitu. Jadi kita baca ini. Ini 27 pakai bentar ya, ini snappingnya mana ini ya. Ini 27 pakai toleransi khusus, ini khusus. Ini pakai toleransi ini suaian. Oke, yang enggak ada mana? Ini 5 enggak ada. Jadi pakai mana? 5 masuk sini nanti toleransinya. Ini sudah khusus, ini khusus. Kemudian nah ini enggak ada nih, enggak ada. Ini enggak ada. Kemudian gitu ya, ini enggak ada. Maka masuk sini aja nih. Ini masuk sini. Ya, 44 berarti masuk range-nya ini. Kemudian 28 masuk range-nya yang ini. Tuh, maka kita harus sesuaikan juga toleransinya, enggak boleh lewat dari ini gitu. Jangan sampai. Nah, apalagi di sini juga sudah ditentukan maksimumnya, sudah jelas. Maka kalau ini lebih pun ini juga pasti lebih ya. Sudah dibuang produknya. Nah, kemudian di sini kelihatan nih ada 8 tapi dikurung. Di materi apa ini? Ini di materi tentang basic dimensioning. Ya, ini ada auxiliary dimension.
atau dimensi pembantu, ada yang nyebut dimensi pembantu ya, atau dimensi tambahan artinya. Oke, ini fungsinya yang ini ya, atau yang ini. Oke, yang sederhana bagaimana? Yang sederhana juga ada. Oke, saya akan tunjukkan ada yang menggunakan seperti ini ya, sederhana sekali. General tolerance-nya tidak memandang diameternya berapa, panjangnya berapa, dia menggunakan plus minus 0,1. Artinya apa? Ya ini sangat teliti sekali, 0,1 gitu ya. Contoh apa? Pokoknya semua dimensi yang tidak ada toleransi khusus dan suaian ya, dan toleransi geometri juga termasuk, maka menggunakan itu. Yang mana? Ini misalnya nih 19 ini ya, 19 ini diameter ya, apa ini ya, itu panjangnya ya, panjang dari sini ke sini. Ini menggunakan koordinat penunjukan dimensinya. Ini ada saya ajarkan juga di video-video yang selanjutnya ya, bagaimana penunjukan dimensi panjang dengan koordinat. Ini disiasati supaya tidak ribet gitu ya. Kalau tunjukkan yang paralel atau menggunakan yang susun itu pasti agak ribet dan memakan tempat. Jadi menggunakan ini dia koordinat. Oke, panjang ini 19 itu bagaimana toleransinya? Ya plus minus 0,1, artinya 19,1 atau berapa? 18,9 ya. Itu masuk toleransi. Oke, nanti saya bahas manufaktur, tapi ini bicara masalah keberlanjutan desain ini ya. Terus kemudian bagaimana memanufakturnya, bagaimana yang betul gitu ya, walaupun tidak yang terbetul dari apa yang saya jelaskan ini ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan, ini mohon dikoreksi juga. Oke, ini catatan sudah, raw material sudah. Oke, proyeksi, karena nggak ada proyeksi, ini menggunakan proyeksi sudut pandang orang ketiga, proyeksi Amerika. Ini sudah. Oke, sekarang lanjut ke bagian ini. Ini ada toleransi kesejajaran. Toleransi kesejajaran sebesar 0,02 A. Ini datumnya A di sini, maka permukaan yang di sini ya, ini silindris ya. Dengan permukaan di sini ini harus sejajar. Kalau saya sih lebih prefer menggunakan concentricity ya, tapi di sini menggunakan kesejajaran. Kalau saya concentricity yang gini ya, jadi harus konsentris. Oke, ini menggunakan kesejajaran berarti kalau kita berikan pengertian berdasarkan hubungan antara sifat yang diberi toleransi dan daerah toleransi, maka kesejajaran ini bisa dipakai. Bisa dipakai yang pertama, daerah antara dua garis berjarak sama atau dua garis lurus sejajar. Ini yang pertama ya, nanti saya munculkan di videonya. Yang kedua, ini ruang dalam silinder. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ini ruang antara dua garis berjarak sama atau dua garis lurus sejajar ya. Yang keempat yaitu ruang dalam paralel epipendum. Nanti saya tunjukkan di video itu ya. Berarti untuk toleransinya, untuk toleransi ketidaksejajarannya sebesar 0,02. Ini saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya juga. Oke, ini sudah tahu. Ini saya tahu, ini toleransi khusus ya, berarti plus minus 1 berarti ya 28 boleh, 26 juga boleh. Ini besar sekali. Ini juga toleransi khusus, pastinya sudah tahu. Mana lagi ya? Oke, saya pikir sudah cukup. Nah, sekarang sudah kita bahas sekarang bagaimana proses
manufakturingnya dari produk silindris ini ya. Ini silindrisnya pejal dengan raw material diameter 26 ya tadi ya, dengan panjang 90. Oke, jika saya yang membuat produk ini, yang saya lakukan dulu itu adalah membubut diameter 26 tadi menjadi diameter 24 ini ya. Kemudian membubut muka juga harus dilakukan gitu ya. Posisi yang ini akan saya letakkan di bagian kanan dari ragu dari cak ya, dari cak. Ini misalnya gini, saya gambarkan. Ini ya. Posisi ini saya letakkan di sebelah sini. Ini saya facing dulu ya. Ini pertama saya facing. Ini saya facing dulu. Facing. Kemudian yang kedua, ini misalnya panjangnya ya, saya bubut rata nih. Saya bubut rata sampai dengan diameter 24 ya, sesuai dengan ini. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melubangi ini gitu ya, melubangi ini karena ini diameter 10 ya lebih baik menggunakan ini ya. Kalau ini bubut ratanya tadi sepanjang ini ya, sepanjang 80 atau enggak harus sepanjang 80 ya, sepanjang ini juga bisa, sepanjang 44 ini juga bisa. 45 lah, 45 oke. 45 oke, saya 45 gini. Terus kemudian selanjutnya saya akan membuat lubang di sini ya. Saya akan drilling ini drilling. Jadi ini langkah yang ketiga yang saya lakukan, itu drill. Ini saya pakai diameter yang kecil dulu deh, mungkin 5 mili. Kemudian yang keenam, ini saya drill lagi. Ini baru diameter 10 ya, diameter 10. Oke, diameter 10. Langkah yang ketujuh, saya drill lagi diameter yang tadi ya, sebelum di rimel, yaitu 11,8. Berarti saya drill yang ini ya, 12,17 ini saya drill 11,8 dulu ya. Kemudian yang langkah yang ke-8, ini saya rimmer yang saya sampaikan pakai 12H7. Oke, ini langkah ke-8. Kemudian langkah ke-9, ini langsung agak cepat saja ya, panjangnya menyesuaikan ini karena sudah kelihatan panjang berapa sudah kelihatan. Intinya itu dulu yang saya lakukan. Oke, yang ke-9 saya membubut dalam ini ya, sepanjang 5 dengan diameter, ini diameternya 18. Membubut dalam diameter 18. Yang selanjutnya yang saya lakukan 10
Sudah ya, ini sudah selesai yang bagian sini. Ini chamfer-chamfernya ya, chamfer yang 0,3 lagi, 0, berapa tadi ya, 0,5 ya. Lagi sorry 0,5 ya, 0,5 chamfer 0,5 ya, supaya sisi sini, sisi sini kalau memungkinkan itu tidak tajam ya, ini harus diperhatikan. Oke, setelah di sini selesai, ganti yang sini, kemudian saya balik komponennya, ya, yang selanjutnya langkah yang ke-11 ya, ini saya balik komponennya. Oke, tadi pasti ada stepnya gini ya, ini diameternya agak besar karena yang di sini sudah pas gitu ya, sudah pas diameter 24. Kemudian saya bubut muka juga saya facing, jadi untuk memperoleh panjang ini saya juga harus facing ini panjangnya 80 ya, 80 tadi raw materialnya 90 ya, dapatkan 80 itu ya di facing ya, facing sampai dengan panjang 80 dan seterusnya, intinya gitu ya. Kemudian bubut rata ya, bubut rata diameternya 18, bubut rata ya. Kemudian bubut rata yang ini sampai diameter 18. Ini panjangnya ini ya, panjangnya sampai sini ya, jangan sampai kebablasan. Jadi 28 tambah 8 36. Ini diameternya 18, diameter 18. Ini langkah yang ke 12 saya ya, panjang 36 dengan diameter 18. Oke, kemudian setelah itu tanpa merubah sudut dari pahat, supaya ya kalau buat sudut ini kan harus dirubah sudutnya atau menggunakan pahat sudut ya kalau ada. Jadi ini menggunakan pahat sudut, nanti pahat sudut itu. Jadi saya bubut ini dulu aja 13 saya bubut diameter ini diameternya 12. Saya bubutnya tidak 12 ya, tapi saya kurangi supaya nanti ketika menggunakan thread cake ya, yang go dan no go ya, nanti untuk mengukur ini menggunakan thread cake, menggunakan go dan no go itu masuk, maka saya akan bubut ini 11,8 ya, 11,8 cukup nih. Nanti saya perlihatkan tabelnya atau bagaimana kok harus 11,8 gitu. Oke, ini menggunakan titik gauge untuk mengukur nanti ring gauge ya, untuk mengukur ini. Oke, saya bubut ini sepanjang sampai sini 28. Kalau sudah, oh ya, nah, tadi saya ada yang kelewat ya, bagian sisi sini. Bagian sisi sini itu harusnya sudah di finishing. Jadi step bubut rata yang ini, ini juga harus sudah finishing. Ini pakai tahap finishing juga ya, jangan sampai lupa, ini lewat ya tadi. Oke, ini tadi sampai sini langkah yang ke 13 bubut diameter saya pakai 11,8 saya, diameternya 11,8, sepanjang ini 28. Setelah selesai saya tidak buat ulir dulu
mungkin ada yang berpendapat bahwa ketika dialur, ya saya akan buat alur dulu, ketika dialur ini dikhawatirkan akan mudah patah. Nah, kalau saya memandangnya mungkin tidak juga gitu ya, karena ini medium carbon steel, mungkin dari segi kekuatannya ini cukup lah untuk menahan ini, apalagi ini diameter 8 ya. Untuk yang kemarin saya buat itu juga alur ini dulu. Kalau ulir dulu ya monggo lah ya, masing-masing ini. Ini sudah, kemudian tadi saya sudah belum ya? Oke, setelah ini berarti yang ke-14 ini sudut dulu, sudut dengan pahat sudut, kemudian ini tadi juga harus di finishing ya, yang sisi sini jangan sampai lupa. Ini langkah yang ini juga harus di finishing ini harus pakai pahat finishing juga. Intinya semua permukaan harus menggunakan pahat finishing. Karena apa? Saya kemarin itu juga nyoba, ternyata hasil saya itu yang bagian sisi sini ya, buat membuat part juga ya, sisi sini itu saya dari surface tester ya, dari alat surface tester itu RA nya saya dapat 3, RA nya 3,08 58 ya, 3,58 kalau salah, 3,58 mikron. Nah, 3,58 mikron ini bagaimana? Apakah masuk N8? N8 ternyata tidak masuk. N8 itu kan 3,2 ya, saya tidak masuk ini kekasarannya, padahal sudah pakai pahat untuk finishing ya, dan parameternya saya betul gitu ya, kalau nggak salah ya sudah saya hitung gitu, ternyata tidak masuk. Untuk sisi sini ya, sisi sini kan N6 saya kemarin buat itu saya dapat 4,61 mikron, dan ini 4,61 ini tidak masuk N6 ya, padahal N6 itu kan harusnya sih 0,8 ya, 0,8 mikron. Ini saya ini nggak masuk, ini kasaran saya nggak masuk ini kasaran nggak masuk. Oke, tadi itu ya, pokoknya yang sini-sini ini harus pakai pahat bubut finishing supaya permukaannya ini bisa tercapai. Mungkin saya kurang pandai gitu ya, karena jarang membubut. Untuk mau tahu produk saya ini ya, saya kemarin juga buat ini produk saya, ini produk saya masih kelihatan kasar ya, memang masih kelihatan kasar. Ini hasilnya ya. Oke, setelah langkah yang ke-14 membuat sudut ini, selanjutnya saya membuat ini alur. Ini pahat alur, tentunya sudah disesuaikan dengan R nya ini ya, ini pakai R 1,5, R nya 1,5 langsung deh set gitu ya, diameter 8. Sudah, yang terakhir di chamfer ya, chamfer juga ini jangan lupa sudut-sudut tajam ini juga harus dihilangkan. Otomatis tadi sudah terpasang ya pahat sudutnya, ini ya, ini 15. Ini chamfer tadi juga harusnya setelah ini ya, mungkin ini berarti 16 ya, 15 nya ini saya, 15 nya chamfer. Oke, chamfer dengan C nya 1,5. Oke, ini saya tidak akan bahas lagi ya, C 1,5 ini kalau nggak salah standarnya JIS ya, penunjukan chamfer. Ini saya bisa review sedikit ya untuk penunjukan chamfer. Ini ada banyak cara, bisa menggunakan kombinasi sudut seperti ini
ini sudut bisa, ini kalau sudutnya atau panjangnya nggak sama ya, ini misalnya 2 katakanlah, ini 30, berarti ini nanti tidak 2 ya, tidak 2. Tapi kalau sama-sama 2 misalnya, sama-sama 2, saya bisa menggunakan seperti ini 2 kali 45 derajat, ini sama-sama 2. Kalau tunjukkan seperti ini gimana? Ini 2, ini 2, ini 2, ini juga boleh. Oke, yang satu lagi menggunakan model JIS, gimana? Langsung gini, C2 atau ditarik extension line, tarik sana, ini tegak lurus dengan ini C2, ini boleh langsung gini, boleh tarik keluar juga boleh. Oke, itu sedikit tentang chamfer. Oke, itu langkah yang ke-16 ya. Langkah 17 saya berarti ulir ya, yang terakhir ulir matris. Ini matris 12 kali 1,75, tinggal di setel di mesin bubutnya ya. Oke, jadi berikut ini ya yang sudah saya jelaskan sekilas tentang bagaimana saya sekali lagi untuk membuat komponen ini. Barangkali atau bisa jadi untuk engineer yang lain juga prosesnya akan berbeda dan caranya juga akan berbeda. Tidak masalah, yang penting hasilnya ini dapat didapatkan ya, atau sesuai dengan basic size-nya, sesuai dengan desainnya. Ini harus sesuai dengan requirement semuanya. Oke ya. Apalagi tadi untuk standar-standar ini juga sudah saya sampaikan. Saya pikir itu dulu ya untuk bagian yang pertama ini. Selamat mencoba dan membuat komponen ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan ikuti video saya selanjutnya supaya tahu bagaimana saya mendesain dari produk ini.